Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mini Hobi. Kali ini temanya berbeda lagi ya teman. Ya mungkin saya ingin mengeksperimen sesuatu yang lain. Ini ada beberapa bahan untuk saya modifikasi. Saya ingin meriset sebuah mainan, bukan mainan sih, tapi penggeraknya. Kalau ini adalah versi mikronya. Ini saya mau membangun sebuah motor dinamo yang memakai prinsip brushless, yang mana kalau brushless itu kumparannya itu sebagai stator atau diam, dan magnetnya adalah yang bagian rotor. Kalau untuk yang brushless itu sering dijumpai ya di motor drone yang mikro kecil itu, sampai dinamo Tamiya yang untuk speed, buat untuk yang RC yang 1/10, 1/18. Yang paling mencolok di brushless itu adalah ada brushnya, yaitu plat yang terhubung ke kabel, lalu kabel itu ke ESC, Electronic Speed Control. Nah kalau untuk brushless itu dia juga butuh ESC juga, cuma dia butuh beberapa sensor yang mana untuk mengatur ritme pergerakan rotor itu sendiri. Mekanismenya seperti ini untuk yang brushless. Nah ini saya tunjukkan, ini adalah plusnya, jalur plus, dan ini adalah untuk sensornya. Ini adalah sensor yang umum dijumpai di motor brushless yang ukuran kecil ya, seperti blower untuk pendingin komputer itu, lalu pas portable untuk macam-macam motor pendingin. Nah itu namanya kalau nggak salah Hall effect sensor. Alatnya kecil seperti IC, punya kaki 4, dan dia juga jenisnya seperti semikonduktor ya, nggak bisa dibulak-balik, jadi harus sesuai dengan jalurnya. Kalau plus ya harus dimasuki tegangan plus, kalau negatif ya tegangan negatif. Untuk riset yang saya mau buat adalah seperti ini gambarannya, bisa dilihat. Nah ini adalah baterainya, ini ada komponen yang lain untuk Hall effect sensor, lalu ini adalah kumparannya dan magnetnya. Nah ini bagian Hall effect sensor tadi. Nah ini alatnya kecil banget ya. Dan ini adalah kawat yang saya pakai, adalah kawat 0,2 mili bekas dinamo Tamiya. Sebenarnya bukan Tamiya asli, ini adalah Tamiya KW yang saya beli di toko online, lalu saya ubah kawatnya untuk yang lebih besar biar semakin kencang. Katanya kalau kencang itu semakin nyaman, dan semakin nyaman mendekatkan kepada Tuhan. Aduh, bercanda aja ini. Ya udah, kita bikin dulu ya. Kita akan membuat kumparnya dulu. Dan ini ada beberapa bahan yang saya perlukan untuk melilitnya. Nah jadinya seperti itu tadi. Nah untuk biar tidak longgar, atau istilahnya kalau gulungan itu longgar dia akan panas, maka saya akan rekatkan dengan sebuah lem agar gulungannya tetap pada posisi awalnya. Untuk beberapa bahan ini seadanya saja ya, karena ini berhubung masih riset, jadi masih coba-coba. Saya sedang membuat sebuah motor brushless ini terinspirasi dari video yang udah rilis lebih dahulu ya. Karena begitu tertarik, akhirnya saya coba-coba, barangkali
berhasil juga. Kan kalau video dari luar itu kan ada terjemahannya ya, kalau ini kan versi saya bisa saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, buat pemahaman dasar lah, daripada memakai translator ya kadang bingung sendiri mengartikannya. Jadi jangan terlalu percaya pada translator ya ada di YouTube itu ya, kadang teks sama dengan vokal yang diucapkan oleh blogger kadang tidak sesuai. Malah saya kemarin tertawa sendiri setelah lihat video hasil karya saya yang durasi 5 menit atau 8 menit ya, kemarin lupa. Bikin kakak sendiri ya. Ini saya sedang membuat frame-nya, yaitu untuk posisi peletakan untuk magnet atau rotornya dan gulungan yang saya sebut tadi. Ini saya rekatkan dulu. Maaf karena masih riset jadi ya abal-abal, belum bisa membuat yang serapi seperti di produk-produk massal yang ukurannya lebih besar ya. Ini magnet yang saya pakai adalah magnet untuk dinamo coreless ya, ukuran 716. Maksudnya 716 itu adalah 7 mili, yaitu diameter tabungnya, dan 16 itu adalah panjang tabung seluruhan sampai tutup belakang yang untuk berasnya itu ya. Motornya kecil banget, sebenarnya ya ada yang lebih kecil lagi ya, seperti 615 itu kok kecil banget buat motor rotor helikopter kalau nggak salah. Penestron itu adalah baling-baling yang untuk stabilan di belakang sendiri itu. Kalau di istilah helikopter, penestron udah umum dipakai. Sekarang tinggal merakit ke Hall effect sensor tadi. Pemasangannya juga seperti gambar ya, jadi nggak bisa bolak-balik, urutannya seperti gambar tadi. Kalau terlalu renggang juga tidak akan bisa berputar. Sebagai prinsip ya, kalau induksi magnet itu dua induksi yang bila saling berjauhan akan menimbulkan efek panas yang berlebihan pertama, dan kedua akan mengurangi putaran dari rotor itu sendiri. Semakin kuat induksinya, maka putaran rotornya akan semakin cepat dan torsinya juga semakin lebih besar. Ini saya sedang melepas Hall effect sensor ya, karena masih terpasang di PCB, jadi saya harus tracker dulu. Nah, ini saya kasih tanda biar tidak keliru nanti, berhubung ini ada semikonduktor. Nah, seperti ini Hall effect sensor tadi, kecil banget kan. Sekarang tinggal merakitnya. Pastikan tiap kumparan atau kawatnya melekat ke bagian kaki yang dituju. Kalau Hall effect sensor sudah mulai bekerja, dia akan memberikan respon, yaitu akan memberikan simulasi ke putaran rotor ya. Ini juga saya masih mempelajari tentang pemakaian Hall effect sensor ya, jadi agak amburadul penjelasan saya. Cuma saya paham cara kerjanya, tapi untuk menjelaskannya itu masih terdengar kaku ya. Nah, ini proses perakitannya.
Sekarang tinggal uji coba apakah akan bekerja sesuai dengan harapan ya, karena masih tahap riset ya. Ini saya kasih tanda dulu supaya tahu kalau rotor ini benar-benar berputar ya, karena tadi kena sentuhan tangan jadi spidol atau tanda di spidol agak kehapus. Saya perjelas lagi dengan mempertebal. Nah, ini adalah wujudnya. Saya memakai baterai 3,7 volt ya, bekas HP Nokia. Yang penting ada tegangannya yang masuk ya. Kalau 3,7 volt saya rasa masih bisa nyala ya, karena Hall effect sensor bisa bekerja di tegangan 2 volt kalau nggak salah. Nah, mulai berputar. Ya mungkin agak terhambat ya karena rotornya tidak mau stabil, kecuali kalau ada bearingnya. Kalau ada bearing ya mungkin lebih stabil ya, putarannya lebih halus. Ini agak ada goncangan, entah goncangannya pada saat awal putaran ya. Agak sedikit panas di bagian kumparan, mungkin karena kumparannya kurang, lilitannya kurang ya. Maksudnya dalam artian kalau lilitannya kurang maka akan lebih cepat panas, namun torsinya akan semakin lebih besar ya, efek induksinya yang dihasilkan. Ini saya memakai kumparan 80 dan kumparan satunya juga 80 maksudnya maksudnya di sini adalah 80 lilitan ya, 80 putaran. Nah, seperti ini hasilnya. Maaf agak berantakan ya. Instalasinya masih belum rapi, namanya juga masih uji coba. Kalau secara durable atau ketahanan sih saya lebih milih ke brushless ya, karena pertama torsinya lebih merata ya. Sebenarnya kalau untuk torsi unggul di brushless ya, tapi kalau untuk speed brushless memang menang ya. Dalam hal rotasi dia lebih tinggi dan lebih tahan tentunya, karena dia tidak memakai sikat brush yang kadang keluhannya pemakai dinamo jenis brush itu pasti bagian brushnya sering kolaps atau terkikis habis ya. Nah, begitulah hasilnya. Terima kasih telah menonton, semoga menginspirasi ya, dan sampai jumpa.